Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Betari, bertemu lagi bersama dengan channel kesayangan kita semua, yaitu Betari Podcast. Betari berbudi berprestasi. Sobat Betari, sebelumnya perkenalkan, saya adalah Fernandi Pramudika, biasa dipanggil Pak Dika. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng, Jombang, yang saat ini sedang melakukan giat AMSP atau asistensi mengajar satuan pendidikan di SDN Jombatan 3 Jombang. Yang pada hari ini saya berkesempatan untuk menjadi host atau pembawa acara kita di channel Betari Podcast. Nah, Sobat Betari, masa sekolah biasanya adalah waktu di mana kalian dapat melakukan berbagai hal yang menyenangkan, namun juga tetap diisi dengan berbagai hal yang positif dan juga bermanfaat. Nah, kalian ingin tahu bagaimana caranya supaya menjadi pelajar yang keren, berprestasi, dan juga menginspirasi? Kalian wajib untuk menyimak perbincangan kita pada kesempatan kali ini bersama dengan siswa-siswa berprestasi dari SDN Jombatan 3 Jombang. Nah, pada kesempatan ini kami telah mengundang siswa-siswa berprestasi edisi Anak Hebat SDN Jombatan 3 Jombang, yakni Ananda Rendra Rahmatullah Utomo dan juga Ananda Excel Permana Putra. Nah, Sobat Betari, untuk perbincangan kita pada kesempatan kali ini akan dibagi menjadi dua sesi. Untuk sesi yang pertama sudah hadir bersama kita yaitu Ananda Rendra Rahmatullah Utomo. Ingin tahu bagaimana kisahnya? Nah, mari kita simak bersama-sama perbincangan kita edisi kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, saya ingin minta Sobat Betari untuk menekan tombol like, comment, share, dan subscribe terlebih dahulu agar channel Betari Podcast ini dapat lebih berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Nah, sudah hadir bersama kita Ananda Rendra Rahmatullah Utomo. Selamat pagi Mas Rendra. Selamat pagi Pak Dika. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Dika. Bagaimana kabar Pak Dika? Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih ya. Terima kasih juga sudah bisa hadir di sini. Nah, kita senang sekali nih Mas Rendra dapat hadir dalam kesempatan kali ini untuk berbincang-bincang santai bersama dengan teman-teman dan juga dengan Sobat Betari. Nah, sebelumnya kalau lebih baik jika Mas Rendra memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rendra Rahmat Utomo, biasanya dipanggil Rendra. Sekarang saya kelas 5B SDN Jombatan 3 Jombang, umur saya 11 tahun. Nah, terima kasih Mas Rendra sudah memperkenalkan diri. Biasa dipanggil Rendra. Ya. Nah, Sobat Betari, ternyata ada nih prestasi-prestasi hebat yang sudah diraih oleh Mas Rendra. Salah satunya adalah beberapa waktu yang lalu Mas Rendra mengikuti ajang Pekan Olahraga tingkat SD, dan dalam lomba apa Mas Rendra? Lompat jauh Pak. Lompat jauh, dan berhasil membawakan pulang trofi untuk SDN Jombatan 3. Kalau boleh tahu mendapatkan juara berapa ya? Harapan 1 Pak. Harapan 1, hebat sekali. Nah, bisa ceritakan dulu Mas Rendra, bagaimana nih kisahnya kepada teman-teman dan kepada Sobat Betari. Awalnya saya ditawari Pak Arif selaku guru PJUK untuk menjadi perwakilan dari Betari mengikuti lomba lompat jauh. Saya mulai berlatih dengan Pak Arif kurang lebih 2 minggu sebelum lomba. 2 minggu sebelum lomba ya? Ya, Pak. Waktu yang cukup singkat ya? Ya Pak, tapi dengan rasa semangat saya ingin membawakan trofi untuk sekolah saya tercinta, yakni SDN Jombatan 3 Jombang. Kalau boleh tahu Mas Rendra, boleh ceritakan tidak bagaimana latihan yang dijalani? Hampir setiap hari Pak. Saat saya berangkat dari rumah itu jam 6 pagi dan dari sini jam 6.30. Saat jam sudah menunjukkan jam 7 pagi, saya mengganti seragam saya dengan seragam olahraga. Saya mulai berlatih jam 7:30 dan saya saat itu berlatih di alun-alun dan di SDN Jombatan Jombang. Dan saat jam sudah menunjukkan pukul 9:30 atau 9:30, saya sudah selesai latihan dan saya mengikuti pelajaran saya seperti biasa Pak. Wah, hebat sekali ya Saudari. Jadi Mas Rendra ini sambil sekolah mencari ilmu juga sambil mengikuti lomba-lomba yang diadakan.
Jadi Mas Rendra mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba lompat jauh kurang lebih 2 minggu. Iya, Pak. Dan latihannya setiap hari selama 2 minggu itu. Iya, Pak. Dari jam 7 sampai dengan jam setengah 10. Setelah itu Mas Rendra kembali mengikuti pelajaran seperti biasanya. Hebat sekali. Nah, Mas Rendra, untuk latihannya, adakah kesusahan atau kesulitan yang dialami selama latihan mengikuti lomba ini? Ya ada Pak, saat hanya mencoba itu sangat susah untuk melompatnya Pak, dan saat berlari untuk melompat itu sangat susah untuk mendapatkan tumpuan yang sangat kuat di kaki saya saat itu. Kemudian apa nih yang dilakukan untuk mengatasi rasa sulit tersebut? Alhamdulillah saya bisa mengatasi rasa sulit saya saat itu Pak. Saya terus berlatih dan semangat untuk mengikuti lomba ini Pak. Alhasil berhasil membawakan trofi juga ya, ya Pak. untuk SD Jembatan 3. Nah, untuk lombanya Mas Rendra, waktu itu ingat tidak lombanya diadakan di mana? Saat waktu itu lomba diadakan di lapangan SD Banjardowo Pak. Bersama siapa saja waktu itu yang ikut mendampingi? Saat itu saya ditemani oleh Pak Arif selaku guru PJUK dan Bu Lia selaku guru PJUK dan teman-teman saya yang mengikuti lomba Pur SD Pak. Saat lomba nih Mas Rendra, adakah rasa takut atau deg-degan saat akan lomba? Ada Pak, karena saat itu saya kecil sendiri Pak, saya kelas 5 dan musuh-musuh saya sudah kelas 6 semua dan musuh saya sangat tinggi Pak. Jadi ada rasa takut atau gelisah ya juga. Ya Pak. Tapi untuk cara mengatasinya Mas Rendra, bagaimana mengatasi rasa takut tersebut? Cara saya mengatasi rasa takut saya dengan percaya diri saya Pak. Saya sangat ingin bawakan trofi untuk SDN Jembatan 3 Jombang saat itu Pak. Rasa takutnya berhasil dikalahkan dengan rasa percaya diri Pak. Iya. Nah Mas Rendra, kemudian nih mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, juga sobat petari ingin bertanya, adakah pesan dan kesan Mas Rendra selama mengikuti lomba pekan olahraga lompat jauh? Ya Pak, waktu itu saya sangat senang bisa mengikuti lomba Pur SD ini Pak, dan kesan saya sangat senang bisa mendapatkan pengalaman baru dan teman-teman yang baru Pak. Bisa mendapatkan teman baru dan pengalaman baru ya, itu adalah hal yang berharga ya teman-teman, yang harus banyak dicatatkan terutama di masa-masa sekolah dan masa-masa remaja ini. Nah, untuk suka dukanya Mas Rendra, adakah suka duka yang ingin diceritakan kepada teman-teman dan sobat petari mungkin selama lomba berlangsung? Suka dukanya itu begini Pak, saat saya berlatih hampir sudah mau 1 minggu mau mengikuti lomba itu Pak, kaki saya saat itu terluka ya Pak. Nah, waktu itu saya hampir saja tergantikan oleh teman saya Pak, tapi alhamdulillah saya tidak jadi tergantikan Pak. Dan saat waktu itu juga saya juga sangat capek saat berlatih itu Pak. Tapi terbayarkan dengan hasil ya. Iya Pak. Mendapatkan hasil, berhasil membawakan trofi untuk SD ya. Keinginannya terwujud juga itu, berhasil membawakan trofi. Nah, untuk motivasi Mas Rendra, apa nih motivasinya mengikuti lomba? Motivasi saya saat itu hanya satu Pak, saya sangat ingin mendapatkan juara dan sangat ingin membawakan trofi untuk SDN Jembatan 3 tercinta saya Pak. Jadi ingin membawakan trofi ya, membanggakan orang tua, juga membanggakan sekolah juga ya, ya Pak. Ya. Nah, untuk ini Mas Rendra, pernahkah Mas Rendra mengikuti lomba selain lompat jauh kemarin? Pernah Pak, saya pernah terpilih menjadi anggota Pocil 2022 Jombang saat itu Pak, dan juga mengikuti lomba gerak jalan indah Pak. Jadi pernah mengikuti Pocil dan juga gerak jalan indah ya. Iya Pak. Kalau tidak salah Pocil itu kemarin diadakan di Surabaya ya? Iya Pak. Bersama dengan teman-teman. Iya. Untuk boleh ceritakan nih pada sobat petari, persiapan yang dilakukan juga untuk lomba Pocil gimana? Waktu itu Pak, satu sekolahan, semua murid di sekolahan dikumpulkan Pak, dari kelas 5 sampai kelas 6 Pak. Dan alhamdulillah saya terpilih menjadi anggota Pocil, dan saat itu disuruh kumpul di SDN Jembatan Jombang Pak. Dan saat itu hanya
diberikan waktu 2 minggu untuk latihan, dan ternyata diberikan uluran waktu untuk selama 3 bulanan Pak saya berlatih saat itu. Saat 2 minggu itu saya berlatih hampir pagi dan sore Pak. Jadi latihannya cukup berat juga ya Mas Iya, Renda Pak. ya, dilakukan selama kurang lebih 2 minggu. Nah, kadang memang untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan itu tidak mudah Mas Renda. Diperlukan perjuangan dan juga kerja keras yang tak kenal putus asa. Tapi Mas Renda berhasil meraih juara. Ya, juara harapan 2. Oh, harapan 2. Iya, harapan 2 Pak Ya, saat itu. bagus sekali itu. Ya, terima kasih ya Mas Renda sudah mewakili dari SDN Jembatan 3 dalam Kocil itu. Nah, kalau boleh tahu nih, Mas Rendra bercita-cita menjadi apa? Saya ingin menjadi seorang TNI Angkatan Darat Pak. Alasannya? Alasan saya ingin menjaga negara dari penjajah-penjajah Pak. Mulia sekali ya dari alasannya Mas Rendra, ingin menjaga kedaulatan dari NKRI tercinta ini dari penjajahan. Nah, semoga apa yang dicita-citakan oleh Mas Rendra ini dapat terwujud ke depannya. Kita doakan bersama-sama ya. Nah, terima kasih Mas Rendra sudah meluangkan waktu dan ikut menjadi pembicara inspiratif kita ya pada kali ini. Adakah mungkin Mas Rendra ingin menyampaikan pesan pada teman-temannya yang lain? Untuk teman-teman sobat tari, ayo semangat mengejar cita-cita kalian. Ayo berkarya sebanyak mungkin. Kenali bakat kalian. Ayo meraih mimpi dan cita-cita. Jangan pernah merasa tidak mampu selama kita belum mencobanya. Mencoba memang tidak menjamin berhasil, tetapi jika tidak mencobanya maka sudah dipastikan gagal. Mencoba memang tidak menjamin berhasil, tapi tidak mencobanya sudah dipastikan gagal. Kata-kata yang sangat bermakna sekali ya diucapkan oleh Mas Rendra ini. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Rendra sudah meluangkan waktu dan mau menjadi pembicara inspiratif kita pada kesempatan kali ini. Nah, semoga Mas Rendra berhasil meraih yang diinginkan dan lebih berproduktif lagi ke depannya ya. Amin. Nah, Sobat Petari, demikianlah perbincangan kita bersama dengan salah satu tamu kita kali ini yaitu Ananda Rendra Rahmatullah Utomo. Nah, Sobat Petari, jangan lupa masih ada sesi kedua yakni bersama dengan Ananda Excel Permana Putra. Jangan kemana-mana, cukup sekian bersama dengan Mas Rendra ya. Terima kasih Mas Rendra. Nah, cukup sampai di sini. Terima kasih. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat Petari, kembali lagi. Nah, selanjutnya di sesi kedua ini kita kedatangan tamu siswa yang berprestasi yakni Ananda Excel Permana Putra, sang juara 2 lomba tolak peluru. Selamat pagi Mas Excel. Selamat pagi Pak Dika. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Dika. Bagaimana kabar Pak Dika? Alhamdulillah baik juga. Terima kasih Mas Excel sudah bisa hadir ya untuk berbincang-bincang santai bersama dengan teman-teman dan bersama dengan Sobat Petari. Sebelumnya mungkin Sobat Petari penasaran dengan Mas Excel. Boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Excel Permana Putra, biasa dipanggil Excel. Saya kelas 6A. Kelas 6A. Wali kelasnya siapa? Pak Fatkur. Pak Fatkur. Umurnya berapa ya sekarang? 12 tahun. 12 tahun. Berarti kelahiran tahun 2010. 2010. Terima kasih Mas Excel sudah memperkenalkan diri. Nah, Sobat Petari, ternyata ada prestasi hebat nih yang diperoleh oleh Mas Excel dalam acara Pekan Olahraga. Mas Excel mendapat juara dalam lomba tolak peluru. Kalau boleh tahu juara berapa Mas Excel? Juara 2. Juara 2. Nah, Sobat Petari ingin tahu bagaimana kisahnya? Mungkin Mas Excel bisa bercerita kepada Sobat Petari bagaimana kisahnya. Awalnya saya ditawari Pak Arif selaku guru PJOK untuk menjadi perwakilan dari Betari mengikuti lomba tolak peluru. Saya mulai belajar dengan Pak Arif kurang lebih 4 hari sebelum lomba. 4 hari ya? Ya. Boleh diceritakan kenapa persiapan yang dilakukan cuma 4 hari? Karena saya bukan
mengikuti lomba. Aslinya bukan mengikuti lomba tolak peluru. Hasilnya mengikuti lomba Voli. tapi kemudian dipilih dalam H-4 mewakili lomba tolak peluru. Alasannya apa ya? Kalau boleh tahu. Mungkin karena waktu itu tidak sengaja Mas Excel melakukan tolakan, kemudian begitu. Iya. Mas Excel menolak peluru, kemudian ternyata Mas Awalnya Excel coba-coba. Gimana? Boleh ceritakan? Awalnya saya coba-coba untuk menolakkan pelurunya dan hasilnya saya lebih jauh daripada anak kelas 4. Kemudian H-4 Mas Excel dipilih menjadi perwakilan lomba tolak peluru. Iya. Oh iya. Waktu yang cukup singkat ya, tapi berhasil membawa pulang trofi juara 2. Hebat sekali Mas Excel. Nah, Mas Excel, untuk latihannya, bagaimana latihan yang dijalani? Hampir setiap hari Pak dengan teman-teman lainnya. Mulai latihan tolak peluru mulai jam 7 sampai jam 8 dan latihan voli mulai jam 8 sampai jam 11. Jadi Mas Excel ini berlatih setiap hari selama 4 hari, dari jam 7 sampai jam 8 ya. Hebat sekali. Untuk lombanya Mas, waktu itu lomba diadakan di mana? Lomba pada saat itu diadakan di Banjardowo 1. Saya ditemani oleh Pak Arif dan Buya dan teman-teman lainnya yang juga ikut lomba POR. Jadi ada teman-teman dan ada bapak ibu guru yang mendampingi juga ya. Ya. Untuk pada saat lomba Mas, adakah rasa pesan dan kesan sampean selama mengikuti lomba? Iya Pak, waktu itu saya merasa senang sekali karena saya mendapatkan pengalaman baru dan saya juga mendapatkan teman-teman baru dalam lomba POR. Mendapatkan pengalaman. Selama lomba itu Mas, adakah rasa takut atau deg-degan ketika berada di penampilan atau sedang tampil? Ada deg-degan ya. Terus gimana cara Mas Excel untuk mengatasi rasa takut dan deg-degan itu? Teriak. Ya, bagus sekali itu ya. Alhamdulillah kemudian berhasil ya, mendapatkan juara 2. Nah, Mas Excel, adakah suka dan duka dalam berlatih atau mengikuti lomba tolak peluru ini? Suka dukanya itu begini Pak Dika. Sukanya saya berhasil membawa piala ke sekolah dan dukanya saya saat latihan itu kaki saya kesleo. Jadi Mas Excel sempat kesleo saat latihan. Iya. Tapi Mas Excel tetap berusaha sebaik mungkin ya, untuk bisa mengikuti lombanya dan alhamdulillah berhasil mendapatkan juara 2. Hebat sekali. Terima kasih Mas Excel. Memang untuk mencapai segala tujuan yang kita inginkan diperlukan perjuangan yang tak kenal lelah dan tak kenal putus asa. Ya, percaya bahwa hasil yang kita dapat tidak akan mengkhianati perjuangan yang kita lakukan. Nah, apa nih motivasi Mas Excel untuk mengikuti lomba? Kak, motivasi saya adalah untuk membanggakan orang tua. Ingin membanggakan orang tua, ya mulia sekali ceritanya ya. Kemudian kalau boleh tahu nih, cita-citanya Mas Excel apa? Saya ingin menjadi pemain sepak bola. Karena saya ingin membela timnas Indonesia. Wah, mulia sekali, ingin membela timnas Indonesia. Semoga apa yang dicita-citakan oleh Mas Excel dapat terwujud. Kita doakan, amin. Dan semoga Mas Excel juga bisa fokus dengan sekolah juga ya. Ya. Nah, jadi begitu Sobat Betari perjalanan Mas Excel, sang juara lomba tolak peluru dan siswa dengan prestasi-prestasi lain yang sudah diperoleh. Nah, Mas Excel, sebelumnya terakhir, adakah pesan yang ingin Mas Excel sampaikan kepada Sobat Betari? Untuk teman-teman Sobat Betari, ayo semangat, ayo berkarya, kenali bakat kalian, ayo meraih mimpi dan cita-cita. Jangan pernah merasa tidak mampu selama kita belum mencobanya. Jangan menyerah, hal besar membutuhkan waktu dan kesabaran. Jangan menyerah, hal besar membutuhkan waktu dan kesabaran. Terima kasih Mas Excel sudah meluangkan waktu untuk Sobat Betari dan menjadi pembicara inspiratif agar teman-teman dapat bersemangat dalam belajar dan meraih cita-citanya.
Nah, sedikit pesan dari saya, hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak, tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa. Terima kasih Mas Esel. Cukup sekian perbincangan dengan Mas Esel. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.